Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif, implementasi game Math Server berbasis Python untuk melatih kemampuan berhitung dan logika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Amanda Rifliska Renata. Saya Nabila Maulida. Saya Putri Komaria. Yang pertama yaitu latar belakang. Matematika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung, tetapi juga berperan dalam melatih cara berpikir logis, kritis, dan kemampuan pemecahan masalah. Namun pada kenyataannya, banyak siswa di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika, terutama pada soal yang membutuhkan penalaran. Hasil studi menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Siswa umumnya hanya mampu menyelesaikan soal prosedural sederhana. Sementara soal yang menuntut pemikiran tingkat tinggi seperti pemecahan masalah dan representasi matematis masih sulit dikuasai. Salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang masih berfokus pada ceramah dan latihan soal berulang, serta kurangnya media pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa media pembelajaran yang lebih menarik. Salah satunya melalui game edukatif seperti game Math Server yang dirancang untuk membantu siswa belajar matematika secara interaktif, sekaligus melatih kemampuan berpikir logis dan strategis. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan game Math Server sebagai media pembelajaran matematika berbasis Python. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi konsep matematika seperti operasi hitung dasar, operasi campuran, dan kuadrat dalam game tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana peran game Math Server dalam membantu melatih mengasah kemampuan berhitung serta berpikir logis siswa. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama mengembangkan game Math Server sebagai media pembelajaran matematika yang interaktif dan berbasis pemrograman Python. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan konsep dasar matematika ke dalam bentuk soal yang bervariasi. Kemudian poin yang ketiga, yaitu menciptakan media latihan yang membantu meningkatkan kemampuan berhitung dan keterampilan berpikir logis siswa. Kemudian dari manfaatnya, yaitu manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis game, khususnya dalam meningkatkan keterampilan berpikir logis. Kemudian manfaat praktisnya, yaitu game ini dapat digunakan sebagai media alternatif untuk berlatih soal matematika secara mandiri dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian manfaat bagi peneliti itu pembuatan proyek ini dapat meningkatkan pemahaman dalam pemrograman Python serta kemampuan dalam mengintegrasikan konsep matematika ke bentuk aplikasi sederhana. Baik, untuk selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama ada bahasa pemrograman dan modul. Game ini dikembangkan menggunakan bahasa Python. Jadi Python ini kami pilih karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python juga didukung oleh banyak pustaka bawaan yang memudahkan proses pengembangan. Untuk modul yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada modul random, yang digunakan untuk menghasilkan angka secara acak dalam pembuatan soal matematika, menciptakan variasi soal agar tidak monoton, serta mengacak urutan pilihan jawaban. Yang kedua ada modul sleep, yang dimanfaatkan untuk mengatur jeda waktu dalam permainan, terutama melalui fungsi time.sleep. Fungsi ini memberikan jeda antar soal sehingga alur permainan terasa lebih natural dan tidak terburu-buru. Selanjutnya ada struktur data. Di dalam game ini, beberapa struktur data yang digunakan untuk mengelola informasi secara efisien dan terorganisir, yaitu yang pertama ada dictionary, yang digunakan untuk menyimpan data pemain dalam bentuk pasangan key value seperti nama pemain, skor, jumlah nyawa, dan jumlah hint yang dimiliki. Yang kedua ada set, yang berfungsi menyimpan kumpulan data yang bersifat unik dan digunakan untuk menyimpan soal yang sudah pernah muncul agar tidak ditampilkan kembali.
Yang ketiga ada list, yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang dapat diakses menggunakan indeks. List ini dipakai untuk menampung pilihan jawaban yang akan ditampilkan kepada pemain. Yang keempat ada tuple, yaitu digunakan untuk mengembalikan soal dan jawaban yang benar secara bersamaan. Penggunaan tuple ini membuat kode menjadi lebih ringkas dan terstruktur. Yang kelima ada function, yaitu blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, dapat dipanggil berulang kali, serta menerima input dan mengembalikan output. Yang terakhir ada looping, yaitu struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang selama kondisi terpenuhi. Berikut adalah flowchart dari program kami. Untuk penjelasan flowchart-nya akan saya jelaskan berikut ini. Jadi yang pertama ada tahap inisialisasi. Jadi pemain ini memasukkan nama sebagai identitas awal. Jadi sistem akan menampilkan sapaan seperti selamat datang beserta nama pemain. Selanjutnya sistem menginisialisasi variabel penting seperti skor, nyawa, hint, dan total soal. Lalu kedua ada loop utama permainan. Jadi permainan masuk ke dalam loop yang berjalan selama nyawa masih lebih dari 0. Pada setiap iterasi, sistem akan menghasilkan soal matematika acak beserta jawaban yang benar. Dan pemain diminta memasukkan jawaban atau memilih opsi yang tersedia. Selanjutnya, ada validasi input. Jadi sistem ini akan memeriksa input pemain. Jika input ini tidak valid, seperti bukan memilih pilihan yang diperbolehkan, maka tampilan akan menunjukkan pesan kesalahan sehingga minta diulang input. Yang kedua, jika inputnya valid, maka akan lanjut ke evaluasi. Selanjutnya yaitu evaluasi pilihan pemain. Jadi di opsi hint, yaitu dengan menginput angka 9, sistem akan mengecek sistem sisa hint. Jika masih ada, jawaban benar ditampilkan dan hint berkurang 1. Jika habis, muncul pesan hint tidak tersedia. Lalu ada opsi keluar, yaitu ketika pemain menginput angka 4, maka nyawa diatur menjadi 0 dan permainan berakhir. Dan yang terakhir, ada opsi menjawab soal, yaitu dengan menginput angka 1, 2, ataupun 3. Jika jawaban benar, maka skor akan bertambah 10 dan total soal akan bertambah 1. Jika jawaban salah, maka nyawa akan berkurang 1 dan jawaban benar akan ditampilkan sebagai umpan balik. Yang kelima ada mekanisme bonus. Jadi setiap skor pemain mencapai kelipatan 30, maka pemain mendapatkan tambahan 1 hint sebagai bentuk reward. Yang terakhir adalah akhir dari permainan. Loop akan berlanjut hingga nyawanya itu habis. Jadi sistem akan menampilkan pesan permainan selesai beserta skor akhir yang diperoleh pemain, kemudian permainan berakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang kami gunakan di sini adalah metode waterfall. Metode ini kami pilih karena memudahkan pengembangan menghasilkan prototipe secara efisien melalui tahapan yang berurutan seperti analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Yang pertama untuk tahapan analisis, yakni kami melakukan analisis kebutuhan pembelajaran matematika yang menemukan bahwa peserta didik kesulitan memahami konsep Kabataku jika metode yang digunakan konvensional. Fitur utama yang diidentifikasi meliputi sistem pembangkit soal acak, opsi jawaban, sistem skor, mekanisme nyawa, dan fitur hint. Analisis ini juga mencakup studi tentang Python dan library Pygame. Yang kedua ada tahap perancangan, yaitu dirancang alur permainan dan mekanisme interaksi pemain dan sistem menggunakan struktur data Python seperti dictionary, set, function, dan looping. Tujuannya agar pemain dapat belajar sambil bermain. Yang ketiga ada tahap implementasi. Jadi desain diterjemahkan ke dalam kode Python ini secara bertahap. Hasilnya adalah game math server yang berjalan di terminal, menampilkan soal dengan tingkat kesulitan yang meningkat sesuai skor, serta menerima input jawaban. Yang keempat ada tahap pengujian. Setelah implementasi, dilakukan pengujian menyeluruh pada fungsi utama seperti input jawaban, verifikasi, perhitungan poin, dan reaksi terhadap jawaban benar atau salah. Hasilnya, seluruh fungsi beroperasi dengan baik tanpa kesalahan signifikan. Pengujian ini juga mencakup penanganan error seperti input tidak valid, yang direspon dengan pesan peringatan tanpa menghentikan program. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Hasil pengembangan telah dihasilkan prototipe game edukasi berbasis teks bernama Game Math Service menggunakan bahasa Python.
Tampilan awal game di situ menampilkan pesan selamat datang dan meminta input nama pemain. Selanjutnya memaparkan panduan dalam permainan dan menampilkan status awal yaitu nyawa 3 dengan skor 0 dan hint 1. Mekanisme dalam permainan yaitu tiap soal memiliki 3 opsi jawaban atau di game tersebut kita menyebutnya gerbang. Lalu ketika jawaban benar maka skor akan bertambah 10 poin. Ketika skor kelipatan 30 maka mendapatkan bonus 1 hint. Ketika skor 30 soal tingkat kesulitan lebih tinggi atau operasi kuadrat, dan ketika skor lebih dari atau sama dengan 60 soal lebih rumit yaitu terdapat tanda kurung dan kuadrat. Lalu ketika kita menginput angka 9 maka otomatis akan menggunakan fitur hint, dan ketika jawaban kita salah maka otomatis nyawa akan berkurang 1, ditampilkan jawaban benar. Ketika nyawa habis atau skor mencapai 100 maka permainan akan berakhir dan menampilkan ringkasan yaitu skor akhir beserta total soal unik yang sudah dikerjakan. Pembahasan, perancangan, dan pengembangan. Pengembangan game server menggunakan pendekatan prototyping secara bertahap. Diawali dengan versi berbasis teks untuk menguji fungsi dasar, input, output, serta sistem skor, nyawa, dan hint. Struktur program menerapkan konsep modularitas melalui fungsi-fungsi terpisah, seperti generate soal untuk memudahkan perbaikan. Alur utama permainan dikelola secara efektif menggunakan while loop yang memastikan game terus berjalan secara iteratif selama nyawa pemain tersedia. Yang pertama yaitu penggunaan struktur data Python. Program mengintegrasikan berbagai struktur data Python untuk manajemen data yang efisien. Di sini, dictionary digunakan untuk mengelola status pemain, nama, skor, dan nyawa. Set digunakan untuk mencegah duplikasi soal, dan list digunakan untuk menyimpan opsi jawaban yang diacak dengan modul random. Modul time digunakan untuk jeda permainan, yaitu jeda dari soal pertama ke soal selanjutnya. Seluruh sistem dibangun secara modular dengan fungsi terpisah dan dikendalikan oleh while loop sebagai inti alur permainan. Yang kedua yaitu alur utama permainan. Permainan dijalankan melalui while loop yang terus berulang selama nyawa pemain tersedia. Setelah iterasi mencakup pembaruan status pemain, pembuatan soal adaptif via fungsi generate soal, dan penyajian pilihan jawaban ganda. Interaksi pengguna dikelola menggunakan fungsi input yang divalidasi dengan try except untuk mencegah error sistem. Alur ini juga mengintegrasikan logika if-else yang digunakan untuk mengevaluasi jawaban, memberikan bonus hint pada skor kelipatan 30, serta menggunakan time slip untuk menciptakan transisi permainan yang lebih natural. Selanjutnya yaitu sistem soal dinamis atau dynamic question generation. Fitur ini menggunakan fungsi generate soal untuk menciptakan pertanyaan adaptif secara otomatis. Tingkat kesulitan soal meningkat seiring bertambahnya skor pemain melalui logika if-else, mencakup operasi dasar hingga campuran kompleks dengan tanda kurung. Implementasi modul random reading menjamin variabel soal secara acak, sementara struktur dataset digunakan untuk mencegah pengulangan pertanyaan yang sama. Hasil dari pembuatan soal dikembalikan dalam format tuple yang berisi teks pertanyaan dan jawaban benar untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, sistem pilihan ganda. Untuk sistem pilihan ganda dirancang secara dinamis menggunakan fungsi buat opsi jawaban.
untuk menghasilkan satu jawaban benar dan dua distraktor atau jawaban salah. Distraktor dibuat menggunakan random min 5,5 dari nilai asli agar hasilnya itu menyerupai jawaban benar sehingga lebih menantang bagi pemain. Program menerapkan validasi ketat untuk memastikan distraktor memiliki nilai unik lebih besar dari 0 dan tidak menduplikasi pilihan yang sudah ada sebelum dimasukkan ke dalam list dengan fungsi append. Terakhir yaitu fungsi random shuffle yang digunakan untuk mengacak urutan pilihan jawaban sehingga posisi jawaban benar itu selalu berubah-ubah dan nggak bisa diprediksi oleh pemain. Selanjutnya, sistem skor dan nyawa. Sistem ini berfungsi sebagai kontrol utama permainan dan indikator progres pemain, di mana variabel nyawa dan skor dikelola secara dinamis melalui struktur data dictionary. Pemain memulai dengan jumlah yang tertentu yang akan berkurang jika memberikan jawaban salah, dan permainan berakhir secara otomatis saat nyawa mencapai 0 dan ketika poin sudah mencapai nilai maksimal yaitu 100. Sebaliknya, setiap jawaban benar akan menambah poin pada variabel skor, dan juga memicu pemberian bonus hint setiap kali mencapai kelipatan 30 poin, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi pemain. Integrasi kedua sistem ini menciptakan tantangan yang seimbang, sekaligus menjadi parameter untuk menentukan tingkat kesulitan soal yang diberikan oleh sistem secara adaptif. Selanjutnya, menjalankan fungsi utama. Proses eksekusi program dimulai dengan pemanggilan fungsi main melalui blok kondisional if name sama dengan main, yang menjamin bahwa fungsi utama hanya berjalan saat skrip dieksekusi secara langsung. Di dalam fungsi ini, program melakukan inisialisasi awal dengan membersihkan tampilan layar menggunakan perintah sistem serta menampilkan pesan penyambutan kepada pemain. Seluruh logika permainan, mulai dari pengelolaan status main, pembuatan soal adaptif, hingga mekanisme tantangan pilihan ganda, dijalankan dalam satu kesatuan alur yang terstruktur. Hal ini memastikan bahwa seluruh modul dan fungsi yang telah dibangun dapat bekerja secara harmonis untuk memberikan pengalaman permainan edukatif yang stabil dan sistematis. Selanjutnya yaitu implementasi konsep matematikanya. GameMath Server secara langsung mengimplementasikan beberapa konsep matematika dasar yang penting, yaitu terhadap operasi hitung dasar seperti penjumlahan, perkalian sederhana. Lalu terdapat operasi campuran yang melibatkan kombinasi dari operasi seperti pengurangan dan perkalian dalam satu soal. Selain itu, terdapat juga operasi kuadrat. Selanjutnya yaitu peningkatan kompleksitas soal secara bertahap seiring bertambahnya skor. Dan randomisasi soal yang ditampilkan secara acak mendorong pemain untuk benar-benar memahami konsep, bukan sekedar menghafal jawaban. Untuk yang selanjutnya, yaitu peran game dalam melatih kemampuan berhitung dan berpikir logis. Jadi di game Math Server ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa, khususnya dalam hal berhitung dan berpikir logis. Yang pertama ada melatih kemampuan berhitung cepat, melatih ketelitian dan akurasi, mengembangkan berpikir logis, meningkatkan daya ingat dan pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, serta pembelajaran yang interaktif. Dan yang terakhir ada kelebihan dan keterbatasan. Dari program kami ini kelebihannya game dapat berjalan dengan stabil dan interaktif. Sistem soal yang kami sajikan juga dinamis dan adaptif, serta terdapat feedback langsung dari sistem terhadap jawaban bermain, serta terdapat reward system yaitu bonus hint. Namun adapun
keterbatasan dari program kami, yaitu dari aspek materi, masih fokus pada materi aritmatika dasar dan pangkat 2, belum mencakup konsep kompleks, dan dari segi tampilan masih berbasis teks, jadi belum ada GUI-nya sama sekali. Untuk kesimpulan bisa dijelaskan rekan saya. Kemudian untuk kesimpulan, GameMath Server berhasil dikembangkan menggunakan metode waterfall dengan memanfaatkan struktur data dictionary, set, list, serta modul random dan time. Konsep matematika yang diimplementasikan meliputi operasi hitung dasar, operasi campuran, dan kuadrat yang tingkat kesulitannya meningkat sesuai skor pemain. Game ini efektif melatih kemampuan berhitung dan berpikir logis siswa melalui mekanisme skor, nyawa, dan bonus hint. Untuk pengembangan selanjutnya, tampilan game sebaiknya dikembangkan menggunakan antarmuka grafis seperti Pygame atau Tinker agar lebih menarik. Kemudian cakupan materi soal perlu diperluas seperti pecahan, desimal, persentase, atau soal cerita. Fitur tambahan seperti timer, leaderboard, dan pilihan level soal juga dapat ditambahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.